Dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai entitas pada manusia. Maka saya Harubadia, saya Widya Uningsi, saya Rizka Aurona Firanti, saya Wulan Rahma, saya Lina Tukaroma, saya Ica Juliana. Selamat menonton. A. Penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin itu ditentukan oleh sepasang kromosom kelamin, yaitu X dan Y. Jika kromosom kelaminnya XX, maka jenis kelaminnya wanita. Jika kromosom kelaminnya XY, maka jenis kelaminnya pria. XX atau XY terbentuk saat proses pembuahan. Yang pertama, manusia. Pertemuan sel sperma Y dan sel telur X akan membentuk individu XY atau laki-laki. Sedangkan pertemuan sel sperma X dan sel telur X akan membentuk individu XX atau perempuan. Yang kedua ada belalang. Pertemuan sel sperma X dan sel telur X akan membentuk individu XX atau betina. Sedangkan pertemuan sel sperma O dan sel telur X akan membentuk individu XO atau jantan. Yang ketiga ada ayam. Pertemuan sel sperma Z dan sel telur Z akan membentuk individu ZZ atau jantan. Sedangkan pertemuan sel sperma Z dan sel telur W akan membentuk individu Z dan W atau betina. 4. Lebah madu. Pada hewan lebah madu, penentuan jenis kelamin ini berdasarkan haploid atau diploid lebah tersebut. Jika haploid, maka individu tersebut adalah jantan. Sedangkan jika diploid, individu tersebut adalah betina. 5. Lalat buah. Lalat buah atau Drosophila melanogaster hanya memiliki 8 buah atau 4 pasang yang terdiri dari 6 autosom dan 2 kromosom seks. Pada individu betina kromosom seksnya berbentuk batang atau lurus dan diberi notasi XX. Pada individu jantan, kromosom seksnya 1 berbentuk lurus dan satunya berbentuk batang, berkait dan diberi notasi XY. Pasangan kromosom tersebut, yakni pasangan 1, merupakan pasangan kromosom seks, gonosom, dan pasangan 2 sampai 4 merupakan pasangan kromosom tubuh, autosom. Adapun bentuk kromosom Drosophila melanogaster dapat dilihat di gambar berikut. Poin B, penyakit menurun. Penyakit menurun adalah jenis penyakit yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya melalui genetik. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi atau kelainan pada gen tertentu yang diturunkan dari satu atau kedua orang tua. Beberapa contoh penyakit menurun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Menurut Suryo, hemofilia ialah suatu penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku di waktu terjadi luka. Parental, perempuan normal dengan simbol H besar yang menikah dengan laki-laki hemofilia dengan simbol H kecil min. Menghasilkan gamet, perempuan normal H besar, laki-laki hemofilia H kecil. Perempuan normal H besar, laki-laki hemofilia tidak ada. Sehingga menghasilkan keturunan H besar H kecil sama dengan perempuan normal, H besar min sama dengan laki-laki normal. Seorang perempuan normal yang menikah dengan laki-laki hemofilia akan mempunyai anak-anak yang semuanya normal. Jadi, ayah tidak mewariskan gen hemofilia yang dimilikinya kepada anak. Selanjutnya, parental, perempuan normal tetapi karir dengan simbol H besar H kecil yang menikah dengan laki-laki hemofilia dengan simbol H kecil min. Menghasilkan gamet, perempuan normal tetapi karir, H besar, laki-laki hemofilia, H kecil. Perempuan normal tetapi karir, H kecil, laki-laki hemofilia tidak ada, sehingga menghasilkan keturunan H besar H kecil sama dengan perempuan normal, H kecil sama dengan letal, H besar min sama dengan laki-laki normal, dan H kecil min sama dengan laki-laki hemofilia. Pada persilangan di atas, seorang perempuan normal tetapi karir menikah dengan laki-laki hemofilia akan dapat menghasilkan anak perempuan hemofilia. Yang kedua, buta warna. Buta warna adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh gen resesif C, karena gennya terdapat dalam kromosom X, sedangkan seorang perempuan mempunyai 2 kromosom X. Maka seorang perempuan dapat normal homozigotik C besar, normal heterozigotik C besar C kecil, atau yang amat jarang dijumpai homozigotik C kecil, sehingga buta warna.
Laki-laki hanya memiliki sebuah kromosom X saja, sehingga ia hanya dapat normal C besar min atau buta warna C kecil min saja. Parental, perempuan buta warna dengan simbol C kecil yang menikah dengan parental laki-laki normal dengan simbol C besar min. Menghasilkan gamet, perempuan buta warna C kecil, laki-laki normal C besar. Perempuan buta warna C kecil, laki-laki normal tidak ada. Sehingga menghasilkan keturunan C besar C kecil sama dengan perempuan normal, C kecil min sama dengan laki-laki buta warna. Pada persilangan di samping, seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan buta warna. Semua anak perempuan akan normal, tetapi semua anak laki-laki buta warna. Di sini tampak adanya criss-cross inheritance karena sifat ayah diwariskan kepada anak perempuan, sedangkan sifat ibu kepada anak laki-laki. Parental, perempuan normal karir dengan simbol C besar C kecil yang menikah dengan laki-laki buta warna dengan simbol C kecil min, menghasilkan gamet, perempuan normal karir C besar, laki-laki buta warna C kecil. Perempuan normal karir C kecil, laki-laki buta warna tidak ada. Sehingga menghasilkan keturunan C besar C kecil sama dengan perempuan normal, C kecil sama dengan perempuan buta warna, C besar min sama dengan laki-laki normal, dan C kecil min sama dengan laki-laki buta warna. Pada persilangan di samping, perempuan normal karir C besar C kecil menikah dengan laki-laki buta warna C kecil. Separuh dari jumlah anak perempuan kemungkinan buta warna, demikian pula dengan anak laki-laki. Yang ketiga, anodontia. Anodontia adalah kelainan herediter yang disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Orang yang menderita kelainan ini tidak memiliki benih gigi di dalam tulang rahangnya, sehingga gigi tidak tumbuh seterusnya. Alelnya dominan A menentukan orang bergigi normal. Anodontia juga lebih sering dijumpai pada pria daripada wanita. Keempat, albino disebut juga hipomelanism atau hipomelanosis, yaitu kelainan genetik dengan ciri khasnya adalah hilangnya pigmen melanin pada mata, kulit, dan rambut, atau lebih jarang hanya pada mata. Albino timbul dari perpaduan gen resesif. Ciri-ciri seorang albino adalah kulit dan rambut secara abnormal putih susu atau putih pucat, dan memiliki iris mata muda atau biru dengan pupil merah, atau tidak semua. Gen albino menyebabkan tubuh tidak dapat membuat pigmen melanin. Yang kelima ada sindaktili. Sindaktili merupakan kelainan jari berupa pelekatan dua jari atau lebih sehingga telapak tangan menjadi berbentuk seperti kaki bebek atau angsa atau webbed fingers. Pada kelainan ini, gen tersebut mengalami gangguan. Akibatnya, jari-jari tetap menyatu dan tidak terpisah menjadi 5 jari. Yang keenam ada polidaktili. Polidaktili merupakan pewarisan sifat berupa kelebihan jumlah jari tangan atau kaki. Polidaktili dikenal juga dengan nama hiperdaktili. Bila jumlah jari 6 disebut seksdaktili dan bila 7 disebut hexadaktili. Yang ketujuh ada brachidaktili. Brachidaktili adalah suatu bentuk kelainan genetik di mana jari tangan atau jari kaki tumbuh lebih pendek dari seharusnya. Kondisi ini biasanya adalah bagian dari sindrom kelainan genetik seperti sindrom Turner, achondroplasia, dan sindrom Down. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat yang dipengaruhi oleh kelamin. Pada manusia, sifat-sifat yang dipengaruhi jenis kelamin ini antara lain seperti kebotakan pada pria dan juga panjang jari telunjuk pada pria dan juga wanita. Yang kesatu, kebotakan pada pria. Kepala botak umumnya ditemukan pada laki-laki. Kepala botak akan tampak ketika sudah berumur sekitar 30 tahun. Gen yang menentukan kepala botak adalah gen B besar, sedangkan B kecil merupakan alelnya yang menentukan kepala berambut normal. Gen B besar dominan pada laki-laki namun resesifnya pada perempuan. Pada tabel di samping ini dapat diketahui kolom genotip menunjukkan kombinasi alel yang dimiliki oleh individu, yaitu B besar sama dengan kombinasi dua alel dominan, B besar B kecil kombinasi alel dominan dan resesif, B kecil dan B kecil menjadi kombinasi dua alel resesif. Kolom fenotip untuk laki-laki yaitu B besar
Laki-laki dengan genotip ini akan botak, B besar B kecil, laki-laki dengan genotip ini juga akan botak, sedangkan B kecil dan juga B kecil, laki-laki dengan genotip ini akan tidak botak. Kolom fenotip untuk perempuan, yaitu B besar perempuan dengan genotip ini akan botak, B besar B kecil perempuan dengan genotip ini akan tidak botak, sedangkan B kecil dan B kecil perempuan dengan genotip ini tidak akan botak. Jadi kesimpulannya, gen B besar dominan pada laki-laki sehingga laki-laki dengan gen B besar atau B besar B kecil akan botak. Sebaliknya pada perempuan, gen B besar bersifat resesif sehingga hanya perempuan dengan gen B besar yang akan botak, sedangkan B besar B kecil dan B kecil tidak akan botak. Yang kedua yaitu panjang jari telunjuk. Umumnya kita memiliki jari telunjuk yang lebih pendek daripada jari manis. Sama halnya dengan gen kepala botak, sifat jari telunjuk pendek pada laki-laki disebabkan oleh gen dominan, sedangkan pada perempuan disebabkan oleh gen resesif. Pada tabel di samping ini dapat diketahui genotip dan juga fenotip untuk panjang jari telunjuk. Pada kolom genotip, T besar dan T besar kombinasi dua alel dominan, T besar dan T kecil kombinasi alel dominan dan resesif, T kecil dan T kecil yaitu kombinasi dua alel resesif. Kolom fenotip untuk laki-laki, T besar dan T besar telunjuk pendek, T besar T kecil telunjuk pendek, T kecil telunjuk panjang. Kolom fenotip untuk perempuan, T besar telunjuk pendek, T besar T kecil telunjuk panjang, T kecil telunjuk panjang. Sehingga gen T bersifat dominan pada laki-laki, sehingga laki-laki dengan genotip T besar atau T besar T kecil memiliki telunjuk pendek, sedangkan T kecil memiliki telunjuk panjang. Pada perempuan, gen T bersifat resesif sehingga hanya genotip T besar dan T besar yang menghasilkan telunjuk panjang, sedangkan T besar T kecil dan T kecil menghasilkan telunjuk yang panjang. Selanjutnya terdapat golongan darah. Golongan darah diwariskan dari gen, adapun macam sistem penggolongan darah pada manusia yang dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada sistem ABO. Sistem ini ditentukan oleh ada tidaknya antigen A dan antigen B dalam permukaan eritrosit seseorang, dan antigen ini akan bereaksi dengan antibodi yang sesuai sehingga terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Aglutinasi juga disebut sebagai aglutinin, sedangkan antigennya disebut aglutinogen. Dalam sistem ini terdapat macam golongan darah, yaitu sebagaimana yang tertera pada gambar. Ada golongan darah A yang memiliki antigen A dan antibodi B, ada golongan darah B yang memiliki antigen B dan antibodi A, ada juga golongan darah AB yang memiliki antigen A dan B namun tidak memiliki antibodi, dan ada juga golongan darah O yang memiliki antibodi A dan B namun tidak memiliki antigen. Yang kedua ada sistem resus atau yang disingkat dengan RH. Sistem ini dikenal dengan pemanfaatan faktor resus, dan nama ini diperoleh dari monyet jenis Macaca rhesus yang diketahui pada tahun 1940 oleh Karl Landsteiner. Golongan darah berdasarkan sistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada resus positif yang apabila ada permukaan sel merahnya memiliki faktor RH. Sedangkan ada resus negatif, yaitu yang apabila pada permukaan sel darah merahnya tidak memiliki faktor RH. Yang ketiga ada sistem MN. Sistem ini dihasilkan oleh penemuan antigen baru, yaitu K. Landsteiner dan R. Levin pada tahun 1927. Golongan darah berdasarkan sistem ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada golongan darah M yang apabila di dalam eritrosit terdapat antigen N, ada juga golongan darah N yang apabila di dalam eritrosit terdapat antigen N, dan ada juga golongan darah MN yang apabila memiliki kedua antigen tersebut, yaitu M dan N. Yang keempat ada sistem MNSS. Golongan darah sistem ini ditemukan oleh Reich dan Sanger pada tahun 1947. Reich dan Sanger ini menemukan antigen
S besar dan antigen S kecil yang ditentukan oleh alela S besar dan S kecil yang letaknya sangat berdekatan dengan lokus alela LM dan alela LN. Apabila alela LM dan alela LN tidak mengenal dominasi, maka alela S besar dominan terhadap alela S kecil. Yang kelima, ada golongan darah selain ABO, MN, MNSS, dan RH. Yang pertama, ada golongan darah P yang ditemukan oleh Landsteiner dan Levin pada tahun 1927. Yang kedua, ada sistem golongan darah Lutheran yang ditemukan Kalender pada tahun 1945. Yang ketiga, ada sistem golongan darah Kelly yang ditemukan Cons pada tahun 1946. Yang keempat, ada sistem golongan Lewis yang ditemukan Moran pada tahun 1946. Yang kelima, ada sistem golongan Duffy yang ditemukan Cottbus pada tahun 1950. Yang ketujuh, ada sistem golongan Kidd yang ditemukan Allen pada tahun 1951. Yang kedelapan, ada sistem golongan darah Bombay yang ditemukan Watkins pada tahun 1952. Yang kesembilan, ada sistem golongan darah Digo yang ditemukan Lirais pada tahun 1955. Dan yang ke-10 ada sistem golongan I yang ditemukan Wiener pada tahun 1956. Yang ke-11 ada sistem golongan darah Auberger yang ditemukan Salmon pada tahun 1961. Yang ke-12 ada sistem golongan DG yang ditemukan Mon pada tahun 1962. Yang ke-13 ada sistem golongan Domburg yang ditemukan oleh Swanson pada tahun 1965. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.